Nama Tri Mumpuni kembali bersinar di mata dunia. Kali ini Tri Mumpuni masuk dalam jajaran tokoh muslim berpengaruh versi The Muslim 500 untuk kriteria sains dan teknologi bersama dengan 21 tokoh muslim lainnya dari berbagai belahan di dunia. Penghargaan ini bukanlah yang pertama buat Tri Mumpuni. Berbagai penghargaan internasional pernah diraih perempuan kelahiran Semarang 6 Agustus 1964 tersebut. Beberapa di antaranya Climate Hero 2005 from World Wildlife for Nature, Ashden Awards 2012, The Magsaysay Awards 2012. Bahkan di April 2010 sebelumnya, mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama memuji Tri Mumpuni dalam acara Presidential Summit on Entrepreneurship di Washington. Obama mengapresiasi kiprah Tri Mumpuni mempelopori pembangkit listrik mikrohidro di perdesaan. Dan bagaimana sosok Tri Mumpuni, pecinta desa yang telah menjadi tokoh muslim berpengaruh di dunia. Saat ini kita sudah terhubung dengan Bu Tri Mumpuni yang akrab disapa dengan Ibu Tri Mumpuni. Selamat siang, Bu Tri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Bu Tri Mumpuni ini merupakan tokoh Indonesia yang masuk ke dalam 22 muslim berpengaruh di dunia. Dan kali ini kiprah ilmuwan Indonesia kembali diakui oleh dunia. Ibu mungkin bisa berbagi sedikit kepada kita, apa sih yang memotivasi Ibu untuk terus berkarya, memberikan dampak yang besar terhadap bangsa Indonesia dan rencana ke depan yang akan dilakukan untuk memberikan dampak terhadap teknologi dan sains, namun tetap mampu lebih mengedepankan eksistensi muslim di mata dunia? Terima kasih, Mbak. Sebetulnya kan kehidupan itu mengalir seperti air ya. Saya juga dulu inginnya pokoknya rakyat Indonesia yang tinggal di daerah terpencil, terbelakang, tidak menikmati akses listrik, yang buat saya listrik itu adalah tulang punggung pembangunan sehingga ekonomi di desa tidak terbangun. Itu menjadi sebuah kenyataan. Karena apa? Karena itulah salah satu cara saya mengaktualisasikan diri saya, bersyukur kepada Tuhan atas kehidupan baik yang Allah berikan ke dalam hidup saya. Sehingga salah satu cara yang terbaik untuk membalas semua anugerah dari Yang Maha Kuasa itu ya saya harus berbuat sesuatu untuk orang lain. Dan ini bisa saya wujudkan ternyata dengan membawa teknologi yang ramah lingkungan, yang meskipun high-tech tapi user-friendly, bisa diajarkan ke orang-orang yang hanya lulusan SD, bahkan ada yang drop out kelas 3 SD. Ini teknologi ini dengan mudah bisa dipahami. Jadi kita berprinsip bahwa the best teknologi itu kalau bisa di bawah serendah mungkin, disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Dan ini bisa dijalankan karena kita menggabungkan antara logika kita dengan hati kita yang penuh empati. Ya, kita ajarkan ke anak-anak semua, engineer-engineer muda yang memang hidupnya mau didedikasikan untuk orang-orang di bawah termarginalkan yang memang selama ini masih jauh dari akses modernisasi. Dalam hal apa modernisasi? Maksud saya basic needs-nya lah, air bersih, terus listrik gitu. Dan teknologi ini sudah dikuasai oleh bangsa kita cukup lama gitu. Itu kira-kira yang memotivasi kenapa saya harus membawa, ya dengan tim tentunya, membawa listrik ini dengan energi yang sangat ya sederhana, murah, tidak perlu bahan bakar yang mahal karena Allah menciptakan Indonesia penuh dengan sungai, kita punya hutan yang banyak dan itu semua bisa dijadikan pembangkit listrik mikrohidro. Kira-kira itu. Oke, baik Ibu. Jadi yang mempelopori pembangkit listrik mikrohidro di perdesaan itu apa Ibu sebenarnya? Apa gitu ya. Sebetulnya mikrohidro itu kan dikenal sejak abad ke-14 gitu loh ya. Dulu dinasti apa di Cina itu sederhana banget, water wheel gitu, kincir air. Kemudian ditingkatkan teknologinya menjadi mikrohidro yang seperti Mbak lihat di dalam gambar. Ini kita bisa ajarkan kepada bengkel-bengkel kecil di desa gitu. Bahkan sebetulnya dulu pernah punya ide ingin menggabungkan ya 3 kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian sama Kementerian Pendidikan Nasional, di mana kita membuat mesin listriknya saja lah gitu ya di STM atau sekarang namanya SMK teknik gitu di daerah-daerah, sehingga ini kita sudah punya ini motor penggeraknya.
Tinggal mau dipakai apa? Kalau dengan air dia jadi mikrohidro. Kalau mungkin dengan biogas, mungkin juga bisa dipakai untuk tenaga biomasa, terus macam-macam lah. Kita semua yang penting renewable energy yang memang di Indonesia ini banyak sekali disediakan oleh Tuhan. Dan inilah yang harus dimanfaatkan sebetulnya untuk memakmurkan masyarakat. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa semua teknologi yang kita ajarkan ini hanya pintu masuk. Real goal yang ingin kita dapatkan adalah bagaimana desa itu mampu memanfaatkan sumber daya lokalnya, dan yang namanya mikrohidro itu hanya alat atau tools atau means untuk menggerakkan perekonomian di desa. Karena desa itu dirahmati Tuhan juga di Indonesia, banyak sekali produk-produk yang bisa diangkat ke level nasional, bahkan ke level internasional. Sehingga orang-orang desa diberi energi, tapi juga didampingi dengan benar, digerakkan motivasinya, diciptakan atau dipicu agar yang namanya passion untuk membangun atau greget untuk membangun itu muncul gitu loh. Ini yang namanya pembangunan yang sebenarnya. Memberi kesempatan kepada orang-orang desa agar mereka mampu untuk berdiri di kakinya sendiri dengan memanfaatkan local resources yang ada. Dan dalam hal ini kita sangat dibantu oleh anak-anak muda. Jadi kalau ditanya ke depan mau apa, ya saya ke depan itu ingin sekali banyak anak-anak muda Indonesia yang mau terjun ke desa memanfaatkan logic atau logika dia, tapi dibarengin dengan empati dia yang besar, sehingga hidup dia itu didedikasikan sebagai sebuah perjalanan hidup untuk membantu orang-orang di pedesaan daerah-daerah yang tertinggal. Dan ini banyak sekali jumlahnya anak-anak muda yang mau seperti itu, melakukan perjalanan spiritual, memanfaatkan ilmunya untuk membangun Indonesia. Membangun Indonesia luar biasa sekali. Namun sejauh ini Bu, sudah berapa banyak pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang ada di Indonesia dan kedepannya akan ditambah untuk berapa banyak lagi? Mbak, sebetulnya kalau IBK sendiri ya, saya dengan tim itu hanya 82 desa lah ya. Tapi selain itu, saya yakin pemerintah itu punya program yang juga cukup banyak jumlahnya, itu luar biasa. Yang jadi persoalan adalah bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah sebuah pendekatan yang memampukan orang desa, sehingga pembangkit ini, fasilitas ini bisa berkelanjutan atau saya sebut sebagai sustainable. Ini kurangnya kita itu adalah membangun manusia. Jadi people driven development itu harusnya menjadi jargon. Karena di SDGs juga kan pembangunan sumber daya manusia itu menjadi kata kunci untuk membuat negara itu maju atau tidak maju. Jadi sumber daya alam itu, terus teknologi itu semacam enabling environment untuk creating ya kemakmuran, tapi kunci utamanya adalah manusianya. The driver itu manusianya. Saya ambil contoh yang sederhana, sepeda gunung. Sepeda gunung itu mempermudah manusia untuk mencapai puncak gunung. Tapi tanpa sepeda gunung, manusia bisa sampai ke puncak gunung karena dia dikasih Tuhan kaki yang bisa dipakai untuk jalan. Tapi kan jadi pelan gitu. Sehingga perlu sepeda gunung untuk mempercepat jalannya dia sampai ke puncak. Nah, sepeda ini namanya enabler. Tapi yang mengendarai sepeda tadi namanya driver, yaitu manusianya. Yang harus kita bangun sekarang ini adalah manusianya. Seperti janji Pak Jokowi di periode kedua ini adalah membangun manusianya. Jadi manusia Indonesia dibangun, tapi harus mengetahui karakteristik lokalitas ya. Jadi harus berbasis masyarakat, berbasis kearifan lokal. Nah, kalau bicara soal teknologi yang berbasis kearifan lokal di Indonesia ini banyak. Persoalannya apakah kita betul-betul mau memanfaatkan itu semua atau kita lebih senang beli, lebih senang impor. Nah, ini pertanyaannya kepada orang-orang yang mengambil kebijakan gitu. Karena kita sendiri sudah punya kemampuan untuk meningkatkan teknologi-teknologi yang ada di Indonesia, dikuasai oleh anak-anak bangsa sendiri. Kita berharap masyarakat Indonesia khususnya generasi muda mampu turun ke lapangan, turun ke desa dan memberikan dampak dari sisi teknologi, dan kita berharap teknologi microhydro yang bersifat sustainable ini dapat memberikan dampak yang besar untuk bangsa Indonesia. Ibu Tri Mumpuni, terima kasih atas waktunya memberikan kita informasi seputar bagaimana untuk mengembangkan teknologi yang bersifat ramah lingkungan dan memberikan dampak yang besar untuk bangsa Indonesia. Terima kasih Ibu, selamat siang. Sama-sama.